Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Fitria, NIM 202012012019, kelas akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya yang bertema Steffi. Pengertian staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personilnya pada suatu organisasi sejak dini, dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Proses penyusunan personalia, yaitu kegiatan-kegiatan personalia sangat erat hubungan dengan tugas-tugas kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi, sehingga pembahasannya sering ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengarahan. Fungsi penyusunan personalia harus dilaksanakan oleh semua manajer, baik mereka mengelola perusahaan besar ataupun menjadi pemilik perusahaan kecil. Langkah-langkah proses ini mencakup 1. Perencanaan SDM, 2. Penarikan, 3. Seleksi, 4. Pengenalan dan orientasi, 5. Latihan dan pengembangan. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu 1. Kepentingan individu, 2. Kepentingan organisasi, 3. Kepentingan nasional. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. 1. Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. 2. Harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. 3. Mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. 1. Standar kemampuan sumber daya manusia. 2. Sumber daya manusia makhluk hidup. 3. Situasi sumber daya manusia. 4. Kebijaksanaan perubahan pemerintah. Penarikan dan seleksi karyawan. Menurut Hardi Handoko, penarikan karyawan adalah suatu proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Hambatan-hambatan penarikan pegawai. 1. Hambatan kebijakan kompensasi. 2. Kebijakan status. 3. Rencana sumber daya manusia. 4. Persyaratan jabatan. 5. Kondisi lingkungan. Dan 6. Persyaratan kerja. Seleksi adalah suatu proses untuk menentukan orang yang diramalkan akan berhasil pemangku jabatan itu nanti. Tujuan seleksi yaitu 1. Untuk mengetahui kecakapan seorang pegawai. 2. Berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang cocok dengan pekerjaan yang dipangkunya. 3. Berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja. Pelatihan karyawan dan pengembangan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki aktivitas kerja karyawan dan mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Kompensasi kepada karyawan. Tujuan kompensasi adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan. 2. Mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat. 3. Menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan. Sistem kompensasi yakni 1. Sistem prestasi. 2. Sistem waktu. Jenis-jenis kompensasi yang lain yaitu 1. Pengupahan intensif. 2. Kompensasi pelengkap. 3. Keamanan dan kesehatan karyawan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.